Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurul Anindita dengan NIM F1F020052. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan melaksanakan diskusi dengan mosi atau topik yang dibahas adalah praktek green economy atau ekonomi hijau di Indonesia. Dalam diskusi ini, teman-teman yang ingin menyampaikan argumennya terhadap mosi dapat memanfaatkan fitur raise hand yang telah tersedia atau jika tidak bisa dapat mengangkat tangannya. Setelah mengangkat tangan itu, orang yang saya tunjuk dapat menyampaikan argumennya terhadap mosi ini. Sebelum mulai diskusi, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan mengenai konsep green economy. Konsep green economy di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini semakin mendapat perhatian, karena hal ini sejalan dengan upaya masyarakat dunia dalam rangka mencapai solusi terhadap berbagai tantangan global yang terjadi saat ini. Ekonomi hijau saat ini menjadi fokus karena masalah-masalah lingkungan disebabkan oleh kondisi masyarakat yang miskin, lemahnya peran masyarakat, serta komitmen institusi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Prinsip ekonomi hijau atau green economy adalah prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan ekonomi karena hal ini dapat mendapatkan lingkungan yang sehat dan berjangka panjang. Berdasarkan pemaparan singkat tadi, adakah teman-teman di sini yang ingin menyampaikan pendapatnya? Untuk itu saya persilakan untuk raise hand. Untuk kepada Saudari Widya, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, suara saya apakah terdengar? Terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Widya Pramodawardhani dengan NIM F1F02000663 akan menyampaikan pendapat saya. Green economy dapat diartikan sebagai perekonomian dengan tingkat emisi karbon dioksida yang rendah yang dihasilkan terhadap lingkungan, menghemat sumber daya alam, serta berkeadilan sosial. Tidak hanya itu, green economy juga sebagai suatu model pembangunan ekonomi berkesinambungan dengan memakai pengetahuan ekonomi ekologis serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat. United Nations Environment Program atau UNEP memberikan pengertian ekonomi hijau sebagai kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial dan mampu menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Menurut UNEP, ekonomi hijau merupakan kegiatan perekonomian yang rendah karbon, tidak mengandalkan bahan bakar fosil, hemat sumber daya alam, dan keadilan sosial. Pelaksanaan green economy di Indonesia yaitu terdapat sebuah program bernama Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang dirancang untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dan standar penghidupan yang berkelanjutan dan adil, sekaligus mengurangi polusi, membangun infrastruktur bersih dan tangguh, menggunakan sumber daya alam secara lebih efisien, dan menghargai aset-aset alam. Fokus program ini adalah sektor energi, lanskap, dan infrastruktur. 3 sektor prioritas ini dipilih untuk memastikan keselarasan antara nawacita dengan komitmen global melalui Perjanjian Paris, bagaimana dinyatakan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution atau NDC, dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Sebagai sebuah paradigma pembangunan, ekonomi hijau perlu dikedepankan dengan rangka pemerintah melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah kerusakan lingkungan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sepanjang kebijakan pemerintah masih menjadikan tanah dan sumber daya alam sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan devisa tanpa disertai upaya-upaya perlindungannya,
maka paradigma ekonomi hijau hanya sebatas slogan belaka. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Widya yang telah menjelaskan dengan sangat jelas dan mudah dimengerti. Apakah di sini ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat terkait materi mosi ini? Dipersilakan untuk present. Kepada Saudara Chris Andar, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Izinkan saya berpendapat. Pertama, perkenalkan nama saya Chris Andrea Lira Purba dengan NIM F1F02064. Sebelumnya, kembali saya izinkan saya untuk menjelaskan apa itu green economy. Green economy yang seperti yang kita ketahui adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan alam yang secara signifikan bertambah. Ekonomi hijau dibangun atas dasar pengetahuan akan pentingnya ekosistem yang menyimbangi aktivitas manusia sebagai pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Inilah esensi ekonomi hijau, merevitalisasi ketergantungan antara human ekonomi dengan natural ekosistem yang pada akhirnya mengurangi dampak perubahan iklim. Ekonomi hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah akan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, serta hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial, seperti yang dikatakan oleh Mbak Widya tadi sebelumnya. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan yang kita ketahui adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau adalah motor utama pembangunan berkelanjutan. Yang sayangnya yang kita ketahui di Indonesia hal itu masih kurang. Pada pola hidup masyarakat modern saat ini telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumbuh pada pertumbuhan produksi memang terbukti membawakan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial lingkungan, seperti meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan, serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati akibat dari eksploitasi besar-besaran ini. Di samping itu, adanya ketimpangan rata-rata pendapatan antar penduduk negara kaya dengan negara miskin. Kita tahu negara kita lebih mengandalkan penjualan bahan baku daripada produksi, sehingga negara kita lebih banyak melakukan eksploitasi demi kebutuhan ekonomi dan juga demi kepentingan pribadi yang justru malah merusak alam di negara kita. Kita tahu bahwa konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar terhadap masalah-masalah ini, menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial, serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Namun kenyataannya green economy hanya menjadi angan-angan belaka untuk saat ini saja. Dalam dunia ini, kita tahu negara-negara semuanya berlomba-lomba untuk meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Contohnya saja pada pembangunan di Kinipan, di negara kita yang menuai kontroversi di Kalimantan, yang menimbulkan macam masalah seperti baik di masyarakat ataupun untuk alam di daerah situ sekitarnya. Begitu juga dengan masalah di penebangan hutan di daerah Sumatera yang melakukan program penanaman hutan yang dibayar oleh negeri industri di Eropa dan malah juga dianggap merusak hutan dan mengalami konflik dengan warga asli daerah hutan tersebut. Dengan terwujudnya green economy di Indonesia, maka negara kita akan dapat menciptakan green jobs dan mengedepankan konsep bangunan lestari atau sustainable development yang sedang digaungkan secara besar-besaran oleh negara kita. Selain itu, ekonomi hijau menjadi jalan keluar bagi terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas polusi, mengatasi sumber daya yang destruktif melalui mekanisme efisiensi energi dan produk ramah lingkungan, serta menghindari terjadi degradasi lingkungan. Negara kita yang kita tahu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam terbaik di dunia menurut saya. Indonesia dengan 17.000 pulau lebih adalah archipelagic nation terbesar di dunia melalui keanekaragaman hayati maritim yang menakjubkan.
Melalui biodiversitas yang hebat ini, seharusnya negara kita bisa mengelola kekayaan sumber daya alam yang terbarukan secara masif. Dan sayangnya, bukan tidak ada, tapi belum dimaksimalkan dengan baik. Negara kita seperti yang kita ketahui merupakan negara konsumen besar, lebih senang membeli ketimbang mengolah. Konsep pembangunan kita masih menggunakan ekspor sumber daya alam dijual secara mentah ke negara-negara kaya. Kita tidak memiliki ciri khas industri yang bernilai tambah tinggi, sehingga negara kita terkenal dengan the curse of the plenty. Hal ini mengakibatkan negara kita Indonesia tidak memiliki daya saing produk manufaktur yang tinggi. Dan kita lebih senang menjual barang mentah ketimbang mengolahnya dengan benar dalam negeri menjadi barang jadi yang lebih unggul seperti yang saya bilang sebelumnya. Sehingga negara kita lebih mengandalkan sektor produksinya bila mana terus-menerus hanya akan merusak alam dan semakin menjauhkan negara kita dari apa yang namanya praktik nyata pembangunan berkelanjutan. Dan sudah seharusnya kita sebagai penerus bangsa untuk lebih bisa memanfaatkan alam negeri kita untuk menciptakan produk kebanggaan bangsa yang bernilai kompetitif tinggi dan kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Indonesia memiliki tujuan sosial dan ekonomi ambisius dalam pemaksimalan green economy di negara kita dengan segala potensi dan bantuan melalui kerjasama dengan negara industrialis yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dengan prioritas pada pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, pengentas kemiskinan, dan pengelolaan sumber daya alam. Program pertumbuhan hijau terus melakukan upaya-upaya serius dalam memastikan pertumbuhan yang lebih hijau dan kemajuan lebih hijau tercermin dalam RPJMN tadi. Prioritas ini mencerminkan kebutuhan pembangunan yang mendesak serta komitmen internasional dengan Indonesia untuk mewujudkan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Jadi dengan ini, menurut saya, untuk praktek green economy di Indonesia sudah lama dilakukan sejak 2013 yang lalu, dan kita tahu itu. Dan program ini juga berupaya mengembangkan strategi dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau yang dimungkinkan melalui dukungan dana dari pemerintah Norwegia pada tahap pertama di tahun 2013 sampai 2015 dan tahap kedua 2016 dan 2019. Dan dengan beberapa negara industrialis lainnya seperti yang kita ketahui melalui program tanam pohon dan dibayar dan sebagainya. Praktek green economy di negara kita masih belum maksimal dan masih harus lebih ditingkatkan lagi demi kesejahteraan bersama baik sekarang dan di masa depan. Terima kasih, kurang lebih itu yang saya ketahui dan sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Kris atas penjelasannya yang sangat memberikan kita banyak pengetahuan baru. Untuk itu, apakah masih ada teman-teman yang ingin menyampaikan argumennya dalam diskusi kali ini? Silahkan untuk raise hand. Untuk Saudara Nanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ananda Arifa dengan NIM F1F020049. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, green economy atau ekonomi hijau adalah sebuah model pendekatan pembangunan ekonomi yang sudah tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Green economy merupakan suatu gagasan yang tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca serta untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Pada bulan November tahun 2008, United Nations atau PBB sudah meluncurkan Green Economy Initiative atau GEI untuk mendorong penerapan green economy atau ekonomi hijau yang didasari oleh penurunan kualitas lingkungan yang amat parah selama 50 tahun terakhir. GDP dunia naik lebih dari 100%, tetapi ekosistem dunia rusak lebih dari 60%. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah menyadari seberapa pentingnya green economy atau ekonomi hijau ini. Untuk itu, penerapan dan pelaksanaan green economy yang terarah serta menyeluruh harus ditunjang dengan kebijakan pemerintah guna menjamin keberhasilan penerapannya. Pada tahun 2010, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II. Itu merupakan dasar pengembangan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Kini, Presiden Joko Widodo juga tengah gencar memandangkan green economy atau ekonomi hijau di hampir seluruh kesempatan.
Menurut Jokowi, Indonesia bisa memperoleh manfaat yang cukup besar dari pengembangan ekonomi hijau tersebut. Sebab Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia. Pakar ekonomi juga menilai bahwa green economy bisa mendorong laju perekonomian Indonesia. Dalam upayanya mengembangkan proyek green economy di Indonesia, perlu adanya kesepakatan dan target ambisi yang sama antar kementerian ataupun lembaga dalam mencapai net zero emission. Kita juga sudah memiliki Indonesia Green Growth milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Meski begitu, kita masih butuh waktu yang lama untuk bisa mewujudkan green economy atau ekonomi hijau tersebut, tergantung dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan berbagai hal penunjang lainnya. Menteri Keuangan juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam upaya implementasi green economy. Selama 5 tahun terakhir ini, yaitu antara tahun 2015 sampai tahun 2020, Indonesia sudah mampu mendanai sekitar 34% kebutuhan dasar untuk pembiayaan penanganan perubahan iklim secara nasional setiap tahunnya. Untuk mengisi celah pembiayaan 66% ini, sektor swasta didorong untuk dapat berperan dalam partisipasi pembiayaan guna mendorong aksi iklim. Sektor swasta bisa berperan penting dalam pembangunan dan pelaksanaan proyek iklim karena mempunyai keahlian pada sektor khusus, teknologi dan efisiensi, serta sumber pembiayaan. Selain itu, apabila Indonesia bisa melaksanakan mekanisme perdagangan karbon yang terintegrasi dan terkontrol melalui sarana perdagangan yang terorganisasi seperti bursa komoditas, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menuju ekonomi hijau yang lebih cepat dari yang sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu contoh penerapan green economy di Indonesia bisa dilihat pada kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, secara sosiologi masyarakatnya merupakan masyarakat yang agraris dan menggantungkan hidupnya kepada sumber daya alam, termasuk hutan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar akan pangan, masyarakat lokal banyak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Kebiasaan ini sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat lokal. Saat ini, pemerintah dan masyarakatnya sedang berusaha untuk menekan angka pembakaran hutan, salah satunya dengan cara mensosialisasikan larangan serta sanksi yang akan diterima. Pelaksanaan sanksi juga dipertegas supaya menimbulkan efek jera pada masyarakat. Larangan yang diberikan ini juga diiringi dengan solusi, di mana pemerintah telah memberi program cetak lahan bagi masyarakat tani supaya mereka mempunyai lahan tanpa harus membakar lagi. Sehingga diharap masyarakat bisa mengembangkan ilmu pertanian tanpa harus membakar lahan. Dan ini juga diharap bisa menjadi kebiasaan baru dalam bertani. Larangan ini juga telah sesuai dengan terapan output dari ekonomi hijau, yaitu kegiatan ekonomi beremisi karbon rendah, mengurangi penggunaan sumber daya alam, dan mengurangi peningkatan limbah serta polusi. Dalam kebijakan penerapannya, Pergub dan Perda di Kalimantan Tengah masih dalam proses revisi guna memberi yang terbaik bagi masyarakatnya. Sejatinya penerapan green economy atau ekonomi hijau di Indonesia juga membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat supaya mewujudkan tujuan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nanda yang telah menjelaskan dengan sangat baik mengenai materi ini. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya juga dipersilakan untuk raise hand. Kepada Saudari Carla, saya persilakan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih moderator untuk waktunya. Saya hendak menyampaikan sedikit argumen saya, sedikit pendapat saya mengenai mosi ini. Dalam sambutannya saat membuka CEO Forum 2021, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ekonomi hijau ini akan menjadi kekuatan jangka panjang Indonesia dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.
Seperti yang sudah disampaikan Presiden Jokowi mempromosikan ekonomi hijau ini di berbagai kesempatan. Beliau yakin bahwa Indonesia ini memiliki potensi dalam hal produk ramah lingkungan yang bisa mengangkat daya saing produk dalam negeri di pasar global. Ciri-ciri produk yang bisa mendominasi ekonomi hijau Indonesia ini hanya saja produk yang rendah karbon, efisien dalam pemakaian sumber daya, juga mampu mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Lantas, apa yang menjadi kontributor dalam pertumbuhan ekonomi? Sumber daya alam menjadi kontributor yang besar dalam pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sumber daya alam dalam penerimaan pajak atau PNBP menunjukkan bahwa ada berbagai peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun yang berasal dari sumber daya alam ini. Untuk sektor kehutanan dan pertambangan yang menjadi penopang dari PDRB atau Produk Regional Bruto di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kerusakan alam. Contohnya saja pada tahun 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mencatat kalau ada sekitar 200.000 dari 654.000 hektar atau sekitar 30% dari total kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat dari penambangan biji timah ilegal dan juga penebangan hutan liar. Melihat dari laporan itu, kerusakan yang dihasilkan ini cukup memprihatinkan dan mengganggu kelestarian lingkungan Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang menjadi penghasil biji timah nomor 2 terbesar di dunia. Emisi gas juga mengalami kenaikan dan kerjasama sektor ekonomi juga lingkungan justru perlu ditingkatkan. Ada pula penerapan ekonomi hijau di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang dipilih sebagai provinsi percontohan untuk perencanaan dan kegiatan pertumbuhan ekonomi hijau berdasarkan rekomendasi dan kebutuhan pemerintah Indonesia. Hasil desain dari kedua provinsi ini diharapkan bisa memberikan pemerintah Indonesia kemampuan untuk mereplikasi dan meningkatkannya untuk diterapkan di provinsi-provinsi lain. Jadi dua provinsi ini sebagai provinsi percontohan dalam hal pertumbuhan ekonomi hijau. Misalnya di Kabupaten Murung Raya di Kalimantan, di sana telah dibangun pembangkit listrik mikrohidro yang meningkatkan elektrifikasi publik. Elektrifikasi ini adalah pemakaian listrik pada wilayah-wilayah yang sebelumnya belum menggunakan listrik. Jadi misalnya ada suatu desa yang sebelumnya cuma misalnya pakai api atau belum pakai listrik, lalu bangun pembangkit listrik mikrohidro ini dan akhirnya desa itu mulai memakai listrik. Ini namanya elektrifikasi. Elektrivitas ini meningkat sebesar 33% pada tahun 2012. Wilayah lain di Kalimantan Tengah yang diberdayakan adalah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai-sungai besar di kabupaten tersebut, misalnya seperti Sungai Haja atau Sungai Sebangau, menjadi sumber daya air yang besar bagi pertanian dan perikanan setempat. Global Green Growth Institute atau GGI telah menjadi mitra Kalimantan Tengah dalam membantu untuk mengeksplorasi ide dan juga memberikan solusi yang dapat membenahi atau solusi-solusi untuk masalah kebakaran hutan dan juga lahan. Kerjasama ini telah berlangsung sejak 2013. Ada inisiatif yang dikembangkan di provinsi ini, misalnya membuat hutan-hutan produksi di wilayah Murung Raya atau di Kabupaten Pulau Pisau yang melibatkan baik pihak swasta dan juga pihak pemerintah untuk mengelola lahan di sana. Indonesia pun terus berupaya untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca dengan target hingga 20 juta ton CO2 pada 2024 mendatang. Kemudian mendapat dukungan insentif yang berasal dari Perjanjian Pembayaran Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca atau Emission Reduction Payment Agreement atau ERPA dengan Bank Dunia. Nilai insentif yang dikenal sebagai fund ini mencapai angka 110 juta US dollar atau 15,62 triliun rupiah dengan kurs 14.200 rupiah per dolarnya. Diberikan pada 25 November 2020 kemarin. Di Provinsi Kalimantan Timur, pemerintahannya menjalin kerjasama pembangunan dengan pemerintah Jerman melalui program ekonomi hijau yang bernama Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia selama hampir 4 tahun yang berakhir tahun 2017 kemarin. Beberapa waktu lalu, saya sempat membaca di berita bahwa ada seorang politikus Indonesia belum siap dan belum serius dalam langkahnya untuk menuju green economy. Perlu ada regulasi yang jelas terkait hal ini, misalnya dengan mempercepat rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan atau RUU EBT. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif untuk menstimulus para pengusaha agar mau berinvestasi di ekonomi hijau. Sejujurnya saya tidak sepenuhnya menolak pendapat ini.
Lingkungan hidup merupakan isu yang sulit untuk diselesaikan dalam waktu singkat dan tentu butuh strategi dalam penanganannya. Isu ini perlahan sudah mendapat perhatian internasional dan perlu langkah tegas dari pemerintah dan juga komunitas global yang terpadu untuk mengatasi isu ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Saudari Carla yang sudah menjelaskan argumennya dengan sangat baik sehingga kami juga dapat mendapat ilmu baru dari materi ini. Lalu apakah ada teman yang lain yang ingin menyampaikan pendapat? Kak Arya, saya persilahkan. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem green economy terlebih dahulu. Green economy ini merupakan sebuah sistem memajukan ekonomi, tetapi harus disertai oleh keseimbangan dengan kondisi alam. Pembangunan bisa berjalan tanpa harus terjadi perusakan alam sehingga bisa memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini, Indonesia tengah mempersiapkan untuk mengaplikasikan ekonomi hijau atau green economy. Karena Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa mengaplikasikan ekonomi hijau atau green economy dalam berbagai sektor. Green economy ini juga dapat berimbas positif bagi roda perekonomian. Program ini dibuat untuk meningkatkan produk domestik bruto atau PDB serta standar kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengurangi polusi, membangun infrastruktur, dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Program ini lebih berfokus pada 3 sektor, yaitu energi, lanskap, dan infrastruktur. 3 sektor prioritas ini dipilih untuk memastikan serta menjaga komitmen negara terhadap perjanjian Prancis atau Paris. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh daerah yang telah menerapkan green economy di Indonesia. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dipilih sebagai provinsi percontohan untuk perencanaan dan kegiatan pertumbuhan hijau berdasarkan rekomendasi dan kebutuhan pemerintah Indonesia. Hasil dari kedua provinsi ini diharapkan dapat memberikan pemerintah Indonesia kemampuan untuk mereplikasi dan meningkatkannya di provinsi-provinsi lain. Penerapan ekonomi hijau di Indonesia ini dapat menciptakan peluang pekerjaan dan investasi baru, termasuk investasi $10 juta pada pembangunan renewable technology yang dapat menciptakan 75 juta pekerja baru. Investasi ini menciptakan pekerjaan 5 kali lebih banyak dibandingkan pembangunan energi biasa. Segitu saja penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, terima kasih Kak Arya untuk penjelasannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terhadap mosi ini? Ya, untuk Dewi Ainurul, saya persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan memberikan argumen mengenai praktek green economy di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya mengenai pengertian green economy, kemudian saya akan menambahkan sedikit mengenai pengertian green economy. Green economy merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang sudah tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan. Konsep green economy merupakan konsep yang baru, yang merupakan pengembangan dari sustainable development. Indonesia telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1970-an yang hanya berfokus kepada pembangunan ekonominya saja, yang cenderung ekstraktif dan berjangka pendek, tanpa menampik adanya perbaikan kualitas sumber daya dan lingkungan. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam implementasinya, Bappenas menciptakan ICCSR, yaitu Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap yang mencakup 9 faktor, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya air, dan kesehatan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Selain itu, untuk menunjang keberhasilan praktek green economy di Indonesia, pemerintah menciptakan RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2010 hingga 2014 sebagai dasar dalam pengembangan perekonomian di Indonesia.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan green economy di Kota Kediri sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam implementasi sustainable development. Di Kota Kediri terjadi peningkatan jumlah pabrik yang berbanding lurus dengan peningkatan volume limbahnya. Sampah merupakan permasalahan dasar yang memicu terjadinya berbagai macam permasalahan lingkungan lainnya dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Penerapan green economy di Kota Kediri dalam mewujudkan sustainable development diimplementasikan melalui program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Di era globalisasi, tingkat dan pola konsumsi masyarakat Kota Kediri meningkat akibat maraknya promo di beberapa outlet makanan western bergengsi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah di TPA yang berdampak kepada overload TPA, menyempitnya lahan, pencemaran lingkungan, bahkan hingga menghambat kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kota Kediri. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan sampah melalui sosialisasi pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah. Salah satu program yang disusun oleh pemerintah untuk pembenahan sampah yang melibatkan pemberdayaan masyarakat adalah program 3R yang sudah dijelaskan tadi. Tujuan adanya konsep green economy itu tadi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa adanya resiko kerusakan lingkungan. Program tersebut sesuai dengan karakteristik masyarakat Kota Kediri yang secara tidak langsung cenderung eksploitatif terhadap sumber daya alam dalam penanganan sampah. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali Saudari Dewi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan argumen dalam mosi ini? Untuk Saudara Chandra Yusuf, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi hijau di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun juga ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. Berbeda dengan model pembangunan konvensional yang mengandalkan praktik yang tidak berkelanjutan seperti pengurasan dan penghancuran sumber daya alam. Pertumbuhan hijau merupakan suatu gerakan terkoordinir yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, penurunan tingkat kemiskinan, dan keterlibatan sosial yang didorong oleh pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Di sini saya mengambil contoh yaitu Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Potensi kekayaan alam mampu membuat Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak pertanian hanya fokus pada pencapaian hasil yang tinggi, siklus hidup yang pendek, penyakit dan resistensi hama. Bahkan gizi sudah tidak terlalu penting karena hanya mengejar produksi. Padahal pertanian menjadi salah satu cara untuk mengembangkan green economy atau pertumbuhan ekonomi hijau. Menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko penumpukan karbon perlu dikembangkan kembali model pertanian yang berbasis organik. Salah satu contohnya yaitu Semarang. Kebijakan tata ruang dan kebijakan infrastruktur Kota Semarang didorong oleh visi menjadi kota hijau. Prioritas pertumbuhan hijau telah tertanam seperti mengusulkan 30% dari luas kota sebagai ruang terbuka hijau, target tanpa limbah, kebijakan pengadaan barang hijau, termasuk kriteria yang berkaitan dengan efisiensi energi dan penggunaan material daur ulang, mengembangkan solusi transportasi massal, meningkatkan manajemen limbah, penampungan air hujan untuk meningkatkan keberlanjutan, promosi agroforestry atau hulu, dan penggunaan lahan berkelanjutan untuk mengurangi dampak risiko iklim, seperti tanah longsor, banjir, dan genangan pasang, kekeringan, dan erosi pantai. Kemudian yang terakhir, mempromosikan bangunan hijau dengan sirkulasi udara alami, pencahayaan alami, daur ulang air, dan bahan-bahan ramah lingkungan. Ambisi Kota Semarang telah
dipublikasikan dengan baik dan diakui sebagai contoh praktik terbaik oleh para pembuat kebijakan di sebuah negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Yusuf atas penjelasannya mengenai materi ini dengan baik. Selanjutnya, ya, jika ingin ada yang menyampaikan argumennya mengenai mosi ini, silakan untuk raise hand. Kepada Saudari Eriska, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, apakah suara saya dapat terdengar? Dengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Selamat malam, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eriska Nursafira dengan NIM F1F020051. Di sini izinkan saya untuk memberikan pendapat dan opini saya terkait dengan mosi diskusi kali ini, yaitu praktik green economy atau ekonomi hijau di Indonesia. Sebelum kita berbicara mengenai praktik atau implementasi ekonomi hijau di Indonesia, kita harus memahami dulu nih, apa sih itu ekonomi hijau. Tadi di awal diskusi, moderator telah menjelaskan secara singkat tentang green economy. Terus teman-teman juga tadi telah memberikan opininya tentang green economy dan memberikan beberapa contohnya juga praktik dan implementasinya yang sudah ada di Indonesia. Dari berbagai referensi yang saya baca dan dari opini-opini teman-teman tadi, saya memahami green economy atau ekonomi hijau itu adalah salah satu pengembangan konsep dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang khususnya itu di bidang ekonomi dengan memperhatikan aktivitas pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan, atau mungkin lebih tepatnya itu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Jadi green economy atau ekonomi hijau ini ternyata berhubungan erat sekali dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ternyata di Indonesia sendiri juga sudah mulai aware ya teman-teman, sudah mulai sadar tentang perubahan iklim yang sedang melanda di dunia. Sehingga pemerintah dan masyarakat sudah paham akan pentingnya memperhatikan isu lingkungan ke dalam aktivitas pembangunan. Di Indonesia sendiri ada suatu badan yang menangani urusan pembangunan yang tadi juga sudah disebutkan oleh Fitri Ananda tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau mungkin biasa kita kenal dengan singkatan Bappenas. Bappenas ini telah menciptakan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap yang tadi sudah disebutkan oleh Dewi, ICCSR yang memuat strategi 9 sektor. Tadi yang kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan, sumber daya air, dan kesehatan. Nah, ICCSR ini berguna sebagai apa ya? Mungkin bisa dibilang pedoman kali ya untuk menghadapi perubahan iklim hingga tahun 2030 di Indonesia. Nah, Indonesia ini tentunya tidak mau kalah dengan negara lain untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkonsepkan ekonomi hijau. Contohnya, dari pemerintah pusat sudah memberikan konsep ekonomi hijau. Nah, Bappenas sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini menyediakan sebuah situs yang bisa diakses semua orang untuk memberikan laporan dan pembaharuan informasi terkait dengan ekonomi hijau. Nah, di situ juga kita sebagai pemuda diajak untuk berpartisipasi aktif ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan ini. Jadi nggak cuma pemerintah doang teman-teman, ternyata kita juga nih anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa juga diajak untuk aktif dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Nah teman-teman mungkin bisa langsung coba akses nanti ya websitenya itu di www.greengrowth.bappenas.go.id. Nah, di website itu tuh ada publikasi tentang pemaparan program mereka yang tadi juga sudah disebutin tentang renewable energy. Terus di situ juga ada analisis tentang kegiatan ekonomi hijau yang sedang dilakukan. Jadi kayak ada kekurangan apa nih di program-programnya, terus mereka evaluasi. Di situ juga datanya transparan ya teman-teman, walaupun emang pakai bahasa Inggris dan mungkin agak sulit untuk teman-teman yang mungkin kurang lancar berbahasa Inggris.
Nah, mereka juga mengadakan kompetisi untuk anak-anak muda. Namanya itu Greenpreneurs atau program Green Entrepreneurship Global. Nah, program ini tuh untuk memotivasi anak muda, kaum muda itu untuk bisa mengajukan ide dan solusi yang berdampak positif bagi masa depan energi berkelanjutan atau pengembangan kota hijau. Nah, program Greenpreneurship itu bertujuan untuk membuka, mempercepat, dan mendukung kecenderungan inovatif alami generasi muda untuk mendorong generasi pemimpin iklim dan pembangunan yang merupakan pelaksana kolaboratif solusi hijau. Nah, salah satu pemenangnya nih di tahun kemarin itu ada startup agrikultur yang ada di Bandung, Jawa Barat, di daerah saya. Dan memang anggota dari startup ini namanya itu Nerafarm ya teman-teman, nama perusahaannya. Ini tentang pertanian digital. Nah, Nerafarm ini tuh punya suatu misi untuk meningkatkan produktivitas di industri pertanian atau agrikultur dengan menggunakan teknologi atau yang kita biasa dengar tuh agritech gitu. Mereka ini melakukan program perusahaan mereka untuk membantu para petani agar kegiatan pertaniannya itu sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable development. Nah, selain itu, karena mereka basisnya di Bandung, yang notabene perkotaan padat penduduk, metropolitan, dan lahan pertaniannya juga sedikit sempit, mereka melakukan berbagai program pertanian yang menyesuaikan daerah perkotaan. Selain itu, salah satu implementasi ekonomi hijau yang berada di tingkat daerah yang dilakukan lembaga pemerintah, bisa kita lihat di Jawa Barat juga nih. Di Jawa Barat sendiri, pembangunan rendah karbon sedang sangat giat dilakukan. Salah satunya itu ditandai dengan adanya proyek transformasi terhadap 5 pabrik plastik untuk menjadi pabrik solar. Jadi plastik ini, plastik-plastik limbah sampah yang ada di Kota Bandung, yang ada di kota-kota yang ada di Jawa Barat, itu diganti atau diolah sedemikian rupa menggunakan bahan-bahan kimia dengan proses-proses kimiawi itu diubah menjadi bahan bakar pengganti batu bara atau mungkin biasa kita kenal itu biodiesel gitu yang sedang dibangun di kawasan Bogor dan beberapa daerah di Jawa Barat. Nah, cuman sayangnya hingga saat ini pom bensin di Jawa Barat yang telah menggunakan bahan biodiesel jenis B20 atau B30 itu atau mungkin biosolar ya yang sering kita dengar itu baru ada di Bandung sama Tasikmalaya aja. Nah, cuman di si biosolar ini tuh ternyata ada kontroversinya teman-teman. Jadi kan biosolar ini perpaduan antara solar dan minyak nabati nih, yang asalnya dari kelapa sawit. Nah, sedangkan kelapa sawit itu sendiri juga kan ada berbagai kontroversi juga gitu dalam penggunaannya, dampaknya terhadap lingkungan. Meskipun demikian, kita tidak dapat memungkiri bahwa emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan yang menggunakan biodiesel jenis ini memang berkurang. Jadi, menurut saya, proyek-proyek ekonomi hijau, khususnya ditinjau dari bidang agrikultur dan energi di Indonesia yang telah saya sampaikan tadi, sudah menunjukkan progres yang cukup baik. Tetapi di beberapa proyek, ternyata hasilnya itu masih belum maksimal dan masih belum benar-benar mengimplementasikan konsep ekonomi hijau yang sesungguhnya. Mungkin sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, terima kasih Pak Eriska yang telah menyampaikan pendapat atau argumennya dengan sangat baik dan juga mudah dimengerti, sehingga kita juga ternyata dapat ilmu baru ya, ada situs dari Bappenas yang bisa diakses. Untuk itu, apakah masih ada dari teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan argumen terhadap mosi ini? Untuk Aga Alif, dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke. Terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Argali Firmansyah dengan NIM F1F02055. Di sini saya akan berpendapat mengenai green economy. Nah, seperti yang telah kita ketahui dan teman-teman sampaikan sebelumnya, definisi green economy yang saya tangkap di sini adalah sebuah sistem untuk memajukan ekonomi negara
yang disertai dengan keseimbangan alam dan juga dikenal ramah lingkungan. Kerusakan dan eksploitasi alam di sini diminimalisir dan dicegah sehingga dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi pembangunan. Nah, tentunya didorong dengan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya global secara berkelanjutan. Seperti yang telah disampaikan juga bahwa green economy ini sebenarnya tengah digencarkan oleh Presiden Jokowi demi memajukan desain Indonesia di kancah global. Dengan green economy, Indonesia diharapkan bisa memperoleh manfaat yang cukup besar dari pengembangan ekonomi hijau tersebut. Karena sejatinya Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia. Nah, salah satu yang menjadi praktek green economy di Indonesia yaitu dengan mendorong efisiensi sektor pertanian melalui perluasan ke arah industrialisasi pertanian skala luas, privatisasi air, dan pengembangan benih atau tanaman transgenik yang tahan perubahan iklim, banjir, dan kekeringan. Nah, contohnya seperti sejumlah praktek pertanian berkelanjutan seperti SRI atau System of Rice Intensification atau sistem intensifikasi padi yang terbukti mampu meningkatkan produksi dengan pemanfaatan air yang lebih rendah serta lebih tahan terhadap hama. Nah, hal ini ternyata berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh Pusdiklat Serikat Petani Indonesia di Bogor dan juga anggota Serikat Petani Indonesia di Ponorogo, Jawa Timur. Nah, praktek seperti ini seharusnya juga didukung dalam kebijakan negara, termasuk memberikan akses kepada petani kecil atas tanah, air, benih, dan sumber daya agraria lainnya. Oleh karena itu, memperluas praktek pertanian berkelanjutan dan membangun pasar lokal adalah salah satu langkah strategis dalam membangun sistem ekonomi hijau yang meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa masalah dan tantangan terhadap praktik green economy yang harus dihadapi Indonesia ke depannya. Green economy ini memerlukan adanya kepedulian, kerjasama, dan kesadaran bersama dari seluruh pihak, baik itu pemerintah dan juga masyarakat. Karena jika tidak, hal ini akan menghambat penerapannya. Apalagi antara masyarakat dengan pemerintah juga seringkali terjadi perbedaan pandangan dan visi yang pada akhirnya berujung pada aksi demonstrasi. Selain itu, dengan adanya green economy ini, perubahan pola pikir dan konsumsi masyarakat perlu menjadi perhatian. Kenapa? Karena tentu akan sulit untuk mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi seminimal mungkin dan peduli lingkungan. Tetapi tetap produktif. Tantangan lainnya adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dan regulasi hukum perlu diperkuat sehingga dapat memberikan jaminan dan kepastian dalam praktik green economy di Indonesia. Oleh karena itu, green economy harus diupayakan dengan mendorong kebijakan strategis pemerintah yang mana kebijakan tersebut berorientasi jangka panjang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa green economy ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekian dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Arga yang telah menyampaikan argumennya mengenai mosi ini. Dikarenakan semuanya sudah menyampaikan argumennya, mungkin di sini saya pribadi juga ingin menyampaikan pendapat saya mengenai topik ini. Tapi sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan kembali nama saya Nurul Anindita dengan NIM F1F020052. Energi hijau saat ini menjadi fokus karena masalah-masalah di lingkungan disebabkan oleh kondisi masyarakat yang miskin, lemahnya peran masyarakat, serta komitmen dari institusi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Ekonomi hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Saat ini, penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan, lokasi pertambangan yang tidak terkendali, serta pembukaan lahan untuk perkebunan dan pemukiman manusia menyebabkan telah berkurangnya kawasan hutan di Sumatera. Pada tahun 2000, jumlah kawasan hutan di Sumatera ada sekitar 15,8 juta hektar. Namun ternyata luas hutan ini tidak bertahan lama karena pada tahun lalu menurut penelitian
hutan di Sumatera hanya tinggal 10,5 juta hektar saja. Dengan berkurangnya lahan ini tentunya menyebabkan berkurangnya juga habitat dan tempat satwa liar, di mana populasi hutan Sumatera yang telah berkurang dari 400 ekor di tahun 2015, saat ini hanya tersisa 371 ekor saja. Dengan begitu, guna mewujudkan ekonomi hijau, pemerintah telah mendorong pengelolaan koridor ekosistem rimba atau Riau, Jambi, dan Sumatera Barat yang memiliki tujuan untuk mengelola koridor satwa yang saat ini terancam keberadaannya oleh aktivitas pembangunan. NGO yang bermitra dengan Millennium Challenge Account Indonesia atau MCAI dan dengan dukungan dari Menteri-Menteri Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berkumpul untuk menyusun jalan keluar dari solusi hutan di Sumatera ini. Di samping itu juga telah ada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 mengenai penataan ruang yang menetapkan 40% wilayah Sumatera dicadangkan sebagai habitat satwa yang dilindungi seperti gajah, harimau Sumatera, orangutan, badak, dan berbagai jenis burung. Pelestarian juga bertujuan untuk melindungi keanekaragaman alam, sungai, dan lahan gambut. Mengenai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia, pemerintah juga telah melakukan banyak kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan upaya mengurangi kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan pemerintah mengenai upaya kebakaran hutan dan lahan ini telah dibuat dan ditingkatkan dari atas sampai bawah, yaitu dari undang-undang sampai dengan peraturan gubernur atau pergub, guna untuk memperjelas dari kebijakan yang dibuat ini. Di Indonesia sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu pernah menyelenggarakan seminar dan dengan tema ekonomi hijau atau green economy. Seminar ini juga sebagai upaya untuk mengembangkan konsep ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi untuk suatu dunia nyata, dunia kerja, kebutuhan manusia, material yang ada pada bumi ini, dan bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi suatu jalinan keterkaitan yang harmonis, terutama nilai guna, bukan nilai tukar atau uang. Yang peduli terhadap kualitas, bukan kuantitas. Yang peduli terhadap regenerasi dari individu, komunitas, dan tatanan lingkungan atau ekosistem, dan bukan akumulasi dari uang atau material. Mungkin segitu saja argumen yang saya ingin sampaikan mengenai mosi kali ini. Mungkin di akhir penutupan dari diskusi ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan yang saya buat berdasarkan argumen-argumen yang teman-teman sudah sampaikan. Indonesia sudah mulai sadar tentang perubahan iklim yang sedang melanda, sehingga pemerintah dan masyarakat sudah tahu akan pentingnya memperhatikan isu lingkungan ke dalam aktivitas pembangunan. Saat ini, Indonesia telah mempersiapkan untuk mengaplikasikan ekonomi hijau atau green economy, karena Indonesia memiliki potensi besar untuk mengaplikasikan ekonomi hijau atau green economy di berbagai sektor. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang bisa kita kenal dengan Bappenas telah menciptakan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap atau ICCSR yang memuat strategi 9 sektor, yaitu kehutanan, energi, industri, transportasi, limbah, pertanian, kelautan, sumber daya air, dan kesehatan. Saat ini green economy sudah diterapkan oleh pemerintahan di Indonesia di setiap daerah. Seperti di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang dipilih sebagai provinsi percontohan untuk perencanaan dan kegiatan pertumbuhan hijau atau green growth berdasarkan rekomendasi dan kebutuhan pemerintah Indonesia. Praktek green economy di Indonesia sudah mulai diterapkan di daerah lainnya, seperti yang sudah dijelaskan dengan
oleh harga sebelumnya di Pusdiklat Serikat Petani Indonesia di Bogor dan anggota Serikat Petani di Indonesia di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka telah memiliki sistem intensifikasi padi yang terbukti mampu meningkatkan produksi dengan pemanfaatan air yang lebih rendah serta lebih tahan terhadap hama. Di Jawa Barat juga sudah melakukan transformasi terhadap 5 pabrik plastik untuk menjadikan pabrik solar dengan menggunakan sampah kota yang dirubah menjadi bahan pembakaran pengganti batu bara atau kita kenal dengan biodiesel. Kebijakan tata ruang dan kebijakan infrastruktur di Kota Semarang juga didorong oleh visi menjadi kota hijau di masa depan. Lalu penerapan green economy di Kota Kediri dalam mewujudkan sustainable development diimplementasikan melalui program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pengelolaan koridor ekosistem Rimba, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat juga saat ini telah mengatur koridor satwa yang terancam keberadaannya oleh aktivitas pembangunan. Mungkin di akhir saya pertegas di Indonesia sudah lama menerapkan green economy dalam proses pembangunannya. Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil Indonesia selama beberapa tahun ke depan dapat membangun dasar bagi ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dalam upayanya mengembangkan proyek green economy di Indonesia, perlu adanya kesepakatan dan target ambisi yang sama antara kementerian ataupun lembaga dalam mencapai net zero emission. Kita juga sudah memiliki Indonesia Green Growth, milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Meski demikian, masih butuh waktu yang lama untuk mewujudkan green economy yang sesuai pada semua daerah di Indonesia. Hal ini tergantung dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan sebagainya. Ada banyak kesempatan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi hijau, tetapi semuanya memerlukan keterlibatan aktif para pembuat kebijakan yang perlu menjadi pejuang pertumbuhan ekonomi hijau. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya diskusi kali ini dapat meningkatkan pengetahuan kita mengenai green economy dan khususnya di negeri kita sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri karena saya juga masih dalam proses belajar. Atas keaktifan dan kerjasama teman-teman di kelompok ini, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih moderator. Terima kasih.